Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 15 November 2020. Nah, tema kita hari ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 1-7 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, mari kita terlebih dahulu membaca ayat yang ke-7 di mana tema kita hari ini diambil yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ayat ini adalah pesan dari Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang ada di dalam pembuangan di Babel, agar mereka berdoa untuk kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Nah, pada saat itu bangsa Israel yang dibuang di Babel itu tidak mengalami sejahtera karena penderitaan yang mereka alami dalam pembuangan, termasuk penderitaan karena perbudakan selama berada di pembuangan. Nah, Yeremia memberikan pengharapan kepada mereka yang di dalam pembuangan itu untuk berdoa bagi kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Nah, kata kesejahteraan yang dipakai dalam ayat 7 ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu shalom, yang memiliki makna kesejahteraan yang menyeluruh, baik secara jasmani, secara jiwani, dan juga secara rohani, meskipun mereka sedang di dalam penderitaan karena pembuangan. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa kesejahteraan itu adalah salah satu berkat yang Tuhan sediakan bagi umatnya, seperti yang disebutkan dalam Mazmur pasal 29 ayat yang ke-11 yang berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, kata sejahtera yang dipakai dalam ayat ini adalah kata yang sama yang dipakai dalam ayat khotbah kita tadi, yaitu shalom, sebuah kata yang sangat terkenal bagi umat Kristen yang berarti damai sejahtera yang berasal dari Allah. Dengan demikian, tema kita hari ini yang berkata mewujudkan kesejahteraan bersama itu berarti mewujudkan shalom, damai sejahtera Allah di tengah-tengah kita. Karena itu pesan Yeremia ini juga berlaku bagi kita orang Kristen, agar kita juga berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Untuk itu kita akan belajar 4 prinsip membangun kesejahteraan umat Tuhan. Mari kita mulai dengan prinsipnya yang pertama yang terdapat di dalam ayat yang ke-1 sampai ke-2 yang berbunyi, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Nah, dari ayat 1 tadi kita melihat bahwa Yeremia menulis surat kepada orang-orang Israel yang dibuang ke Babel, yaitu kepada tua-tua, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan juga kepada seluruh rakyat Israel di pembuangan itu. Nah, sementara dari ayat yang kedua kita melihat bahwa surat Yeremia itu juga tertuju kepada mereka-mereka yang telah keluar dari Yerusalem
untuk dibawa ke dalam pembuangan di Babel juga, yaitu Raja Yekonya bersama Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, dan juga tukang dan pandai besi. Nah, kepada mereka-mereka yang berasal dari segala posisi dan latar belakang inilah Yeremia berpesan agar mereka berdoa untuk kesejahteraan kota mereka di pembuangan. Nah, dari dua ayat ini kita mengerti prinsip pertama dalam membangun kesejahteraan umat Tuhan adalah bahwa kesejahteraan itu dibutuhkan oleh umat Tuhan apapun posisi dan latar belakang mereka. Nah, semua umat Tuhan siapapun mereka dan apapun jabatan mereka seperti yang disebutkan dalam dua ayat tadi, mulai raja sampai rakyat pasti membutuhkan kesejahteraan dalam hidup mereka. Demikian juga orang Kristen termasuk pendeta, pelayan, atau jemaat dimanapun juga membutuhkan kesejahteraan karena sewaktu-waktu dalam izin Tuhan umat Tuhan bisa mengalami ketidaksejahteraan seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembuangan itu. Karena itu kita harus menyadari bahwa seluruh umat Tuhan pasti membutuhkan kesejahteraan, yaitu shalom, yaitu kesejahteraan secara fisik, secara jiwa, dan juga secara rohani. Inilah prinsip pertama dalam membangun kesejahteraan umat Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat prinsipnya yang kedua dalam membangun kesejahteraan umat Tuhan yang terdapat dalam ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam bagian A yang berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan." Nah, dari ayat-ayat tersebut kita bisa melihat pesan Yeremia kepada mereka yang ada dalam pembuangan. Dari ayat itu kita melihat Yeremia berpesan agar mereka mendirikan rumah untuk didiami dan juga mengambil istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Dan hal ini tentu berbicara tentang pernikahan sesama umat Tuhan untuk melahirkan keturunan yang juga umat Tuhan di tengah-tengah pembuangan itu. Nah, dari sini kita bisa mengerti prinsip kedua dalam membangun kesejahteraan umat Tuhan adalah bahwa kesejahteraan itu dimulai dari keluarga umat Tuhan. Puji Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kesejahteraan keluarga umat Tuhan adalah prioritas dan kerinduan Allah bagi kita semua umatnya. Allah ingin agar setiap keluarga umat Tuhan mengalami sejahtera. Untuk itu setiap orang Kristen harus mulai berdoa untuk kesejahteraan keluarganya masing-masing. Dan bagi orang Kristen yang belum menikah, mereka harus mulai berdoa untuk mendapatkan istri atau suami yang seiman dan takut akan Tuhan, agar mereka bisa menjadi keluarga yang sejahtera, yang hidup beribadah kepada Tuhan seperti keluarga Yosua yang dicatat dalam Yosua 24 ayat 15 yang berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Puji Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan rindu melihat keluarga-keluarga yang hidup beribadah kepada Tuhan seperti keluarga Yosua. Juga Tuhan rindu melihat keluarga-keluarga yang hidup dengan rukun dan damai, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan
tentunya termasuk berkat kesejahteraan seperti yang disebutkan dalam ayat yang terkenal, yaitu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Karena itu, marilah kita mulai berdoa untuk kesejahteraan keluarga kita. Jika ada anggota keluarga kita yang belum menjadi umat Tuhan, yaitu belum percaya Yesus, maka kita harus berdoa buat mereka agar mereka diselamatkan dan mereka serta kita semua menjadi keluarga sejahtera. Karena kesejahteraan bagi kota kita atau bagi bangsa kita ini selalu dimulai dari kesejahteraan dalam keluarga kita. Sekarang mari kita lihat prinsipnya yang ketiga dalam membangun kesejahteraan umat Tuhan yang terdapat dalam ayatnya yang ke-6 mulai bagian yang B yang berkata, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, kita lihat di sini pesan Yeremia selanjutnya adalah agar mereka yang ada dalam pembuangan mencarikan suami atau istri bagi putra-putri mereka. Dan tentu calon suami dan istri mereka tersebut haruslah umat Tuhan agar mereka bertambah banyak dan jangan berkurang. Dengan kata lain, bahwa umat Tuhan atau bangsa Israel harus bertambah banyak di kota di mana mereka dibuang. Nah, inilah gambaran dari gereja yang terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga umat Tuhan yang melahirkan generasi-generasi umat Tuhan yang bertambah banyak dan mengalami kesejahteraan sebagai berkat dari Tuhan. Nah, dari sini kita bisa mengerti prinsip ketiga dalam membangun kesejahteraan umat Tuhan adalah bahwa keluarga sejahtera akan membangun gereja yang sejahtera. Nah, kita tahu bahwa gereja adalah kumpulan dari orang-orang percaya, kumpulan dari keluarga-keluarga Kristen. Dari sini kita mengerti bahwa keluarga-keluarga umat Tuhan yang sejahtera pada gilirannya akan melahirkan atau membangun gereja yang sejahtera. Karena itu, mari kita berdoa agar gereja-gereja kita menjadi gereja yang sejahtera, gereja yang penuh dengan berkat shalom, yaitu damai sejahtera dari Allah yang dibangun oleh keluarga-keluarga Kristen yang sejahtera. Puji Tuhan, itulah prinsip ketiga dalam membangun kesejahteraan umat Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat prinsipnya yang keempat dalam membangun kesejahteraan umat Tuhan. Mari kita kembali membaca ayat yang ke-7 yang berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, di sini Yeremia berpesan kepada orang Israel yang ada di dalam pembuangan, yaitu umat Tuhan, agar mereka berdoa untuk kesejahteraan kota mereka di pembuangan. Nah, pesan ini tentu berlaku juga bagi kita orang Kristen, yaitu gereja Tuhan, agar kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita, karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita bersama. Nah, ini berarti gereja-gereja Tuhan yang ada di suatu kota memiliki peran yang sangat penting bagi terciptanya kesejahteraan kota itu. Dari sini kita menyimpulkan prinsip yang keempat dalam membangun kesejahteraan umat Tuhan adalah bahwa gereja yang sejahtera akan membangun kota yang sejahtera. Nah, di sini kita mengerti bahwa kesejahteraan kota di mana kita tinggal bersama penduduk yang lain sangat tergantung pada doa gereja, yaitu umat Tuhan yang ada di kota itu. Dengan kata lain, gereja-gereja yang sejahtera
pada gilirannya diharapkan akan membangun kota yang sejahtera. Ini berarti gereja harus menjadi berkat dan terang bagi komunitas kota di mana gereja itu berada. Seperti kata firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14 dan 16 yang berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Puji Tuhan, kota yang sejahtera adalah kota yang diterangi oleh gereja-gereja Tuhan yang bersumber dari terang Tuhan. Itulah yang membuat komunitas kota itu akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Marilah kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita yang dibangun oleh gereja-gereja Tuhan yang bersinar di tengah-tengah kota itu dan menjadi berkat bagi seluruh penduduknya. Puji Tuhan, kita sudah belajar 4 prinsip membangun kesejahteraan umat Tuhan. Yang pertama, bahwa kesejahteraan dibutuhkan oleh seluruh umat Tuhan apapun posisi dan latar belakangnya. Yang kedua, kesejahteraan dimulai dari keluarga umat Tuhan. Dan yang ketiga, keluarga sejahtera akan membangun gereja yang sejahtera. Dan yang keempat, gereja yang sejahtera akan membangun kota yang sejahtera. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.